Hmm. Lah Kak Meh, lah Kak Meh, itulah di situ. Kena muncul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Perintis Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Andesta, Miftahul Khairiyah, Rivaldi, dan Bramiko Wijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu tentang judul pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Materi pertama akan dibacakan oleh Rivaldi. Kepada Rivaldi dipersilahkan. Satu, hipotesis deskriptif. Pengertian hipotesis deskriptif adalah serangkaian pernyataan tentang keberadaan ukuran bentuk atau persebaran distribusi suatu variabel yang dianggap sebagai jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sifatnya deskriptif, yaitu yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri. Siana Dewi Arta 2012, hipotesis deskriptif adalah analisis dugaan yang dilakukan dalam penelitian terkait dengan topik penelitian yang bertujuan menjelaskan satu variabel. Sehingga perihal ini, seorang peneliti lebih sering menggunakan penelitian daripada sifat hipotesis deskriptif. Oleh karena itulah, untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis deskriptif, seorang peneliti bisa secara sengaja menciptakan suatu gejala. Yang kedua yaitu ciri-ciri hipotesis deskriptif. Ciri-cirinya yaitu satu, harus menyatakan hubungan. Dua, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Tiga, harus sesuai dengan fakta. Empat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Dan keenam, harus bisa menerangkan fakta. Tiga, manfaat hipotesis deskriptif, yaitu manfaat hipotesis deskriptif adalah satu, mendorong peneliti untuk mengkristalkan penelitian tentang kemungkinan hubungan. Dua, mendorong keinginan peneliti untuk memikirkan implikasi dari teman yang didukung atau ditolak. Yang keempat, langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis diantaranya menghitung rata-rata data, menghitung simpangan buku, menghitung harga, melihat tabel, menggambar curve, meletakkan kedudukan T hitungan dan T tabel dalam curve yang telah dibuat. 7, membuat keputusan pengujian hipotesis. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang jenis pengujian hipotesis akan dibacakan oleh rekan saya Bramiko Wijaya. Kepada Bramiko dipersilahkan. Yang kelima, jenis pengujian hipotesis. Jenis-jenis pengujian hipotesis. 1. Uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0H berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya dalam kurung H berbunyi tidak sama dengan. HO sama dengan H. Contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0, daya tahan berdiri pelayan toko hampir tiap hari 8 jam. Hipotesis alternatif,
Daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari 8 jam. Yang kedua, uji pihak kiri. Apabila ada rumusan hipotesis pasangan H dinyatakan dengan bunyi kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya. Berarti tandanya lebih kecil. Maka sebaliknya HO harus dinyatakan dengan bunyi kalimat paling rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya. Berarti tandanya lebih besar dari atau sama dengan pengujian menggunakan uji satu pihak, yaitu uji pihak kiri. Yang ketiga, uji pihak kanan. Jika rumusan hipotesis pasangan H dinyatakan dengan bunyi kalimat rendah, paling sedikit, paling kecil, minimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih besar. Maka sebaliknya HO harus dinyatakan dengan bunyi kalimat paling tinggi, paling banyak, paling besar, maksimum, dan sejenisnya, berarti tandanya lebih kecil. Atau sama dengan pengujian menggunakan uji suatu pihak, yaitu uji pihak kanan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pempraktekan pengujian hipotesis deskriptif satu sampel akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Miftahul Khairiyah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Baik, di sini kita ada soal yaitu ada pendapatan yang menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan sebesar 800.000 dengan alternatif yang tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapatan dilakukan penelitian terhadap baik, Assalamualaikum.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengujian hipotesis deskriptif menggunakan SPSS dengan soal itu ada pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan sebesar 800.000 dengan alternatif yang tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapatan dilakukan penelitian terhadap 12 orang karyawan dan diperoleh jawaban bahwa upahnya sebagai berikut. 805, 815, 820, 790, 825, 795, 830, 835, 810, 820, 785, dan 845. Ujilah pendapat tersebut pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan SPSS. Baik, pertama yang dilakukan yaitu dengan uji normalitas data. Di sini ada dua nilai uji normalitas data. Yang pertama itu jika nilai signifikan besar dari alfa 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi. Dan yang kedua itu jika nilai signifikan kecil dari alfa 0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menghasilkan hasil tes normality. Yang pertama kita akan membuka SPSS dan di sini saya akan membuat name-nya yaitu upah. Baiklah, kita ulangi lagi. Mungkin saya share screen yang di bagian SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini kita mungkin kita ulang lagi saja. Nah, cepat. Ulang lagi. Ulang dari awal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengujian hipotesis deskriptif dengan menggunakan SPSS. Yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa rata-rata upah karyawan sebesar 800.000 dengan alternatif yang tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapatan penelitian terhadap 12 orang karyawan dan diperoleh jawaban bahwa upahnya sebagai berikut. 805, 815, 820, 790, 825, 755, 830, 835, 810, 820, 785, 845. Ujilah pendapatan tersebut pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan SPSS. Baik, sebelum melakukan pengujian terhadap SPSS, maka akan diuji pertama yaitu uji normalitas data. Jika nilai signifikan kurang dari alfa 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika nilai signifikan kurang dari alfa 0,05, maka asumsi normalitas sudah terpenuhi. Maka di sini kita akan melakukan tes normality menggunakan SPSS. Baiklah, mungkin sebelum itu kita buka SPSS-nya terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan membuat namanya yaitu upah. Kita mengambilnya variabel view ya, teman-teman. Pertama kita buat simple, tekan enter. Di sini karena kita tidak menggunakan desimal, dalam data kita kan tidak mempunyai desimal, maka di sini desimalnya kita ganti dengan angka 0. Selanjutnya kita lakukan dengan menekan data view. Di sini kan telah dilakukan data view. Selanjutnya kita masukkan data. Di sini saya telah menginput datanya di Excel. Oleh karena itu saya akan mengcopy paste saja. Dan kita paste datanya di sini. Di sini kan sudah telah muncul data sampel yang ada di soal tadi. Maka selanjutnya kita tekan analyze. Bentar. Selanjutnya kita tekan analyze. Selanjutnya kita tekan deskriptif statistik dan explore. Kita tekan upah, lalu kita tekan tanda panah ini, lalu plot, dan kita centang normalitas plot pretest, tekan continue dan OK. Di sini kita mendapatkan test of normality. Setelah kita menekan, OK akan keluar seperti ini. Dan di sini kita akan mengambilnya itu test of normality. Di sini kan ada dua, Kolmogorov Smirnov dan Sapirov-Wilk. Didapatkan angka signifikan itu 0,91 dengan DF 12 dan statistiknya itu 0,976. Kita menggunakan metode Sapirov-Wilk dikarenakan data kita kurang dari 50. Oleh karena itu kita mengambil data dari Sapirov-Wilk. Selanjutnya kita masukkan. Ini saya telah membuatnya, yaitu test of. Di sini saya telah mengcopy paste-nya, yaitu mengenai test of normality. Selanjutnya itu kita melakukan menyusun hipotesis. Yang pertama ada hipotesis H0 rho sama dengan 800.000 dalam satuan ribu. Yang selanjutnya itu hipotesis alternatif tidak sama 800.000. Di sini alfanya adalah 0,05. Kenapa 0,05? Dikarenakan pada soal diminta tingkat kepercayaan itu sebesar 95%. Cara mencari alfa yaitu dijelaskan bahwa 1 dikurang, kita buat saja di sini cara mencari alfa yaitu 1 dikurang 95%, dijadikan angka biasa itu menjadi 1 dikurang 0,95, yaitu akan menjadi 0,05. Jadi di sini kita dapatkan bahwa alfanya adalah 0,05. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam daerah penolakan.
Untuk menentukan daerah penolakan itu ada rumus, yaitu T hitung besar dari T tabel dalam kurung T dikali A per 2 dikurang DF. Di sini cara mencari DF yaitu N kurang 1. Saya buatkan di sini N kurang 1 agar mudah. Dan selanjutnya itu P value sama dengan sig dikali 2 kurang dari alfa. Mungkin kita akan melakukannya ke dalam SPSS. Kita buka SPSS-nya kembali. Pertama, kita tekan Analyze. Kita masuk ke Compare Means dan masuk ke T1 Sample T-Test. Kita tekan upah, lanjut ke sini. Dan di sini kita masukkan tes value-nya 800.000 dikarenakan tadi kan upah rata-ratanya adalah 800.000. Di sini kita lihat confidence interval presentasinya yaitu sudah 95% sesuai dengan soal tadi, yaitu diminta kepercayaan akan 95%. Kita tekan continue, lalu kita oke. Dan dia dapatkan hasil seperti ini. Didapatkan hasil one sample test yaitu dengan T 2,746, DF 11, sig 2 Thailand itu 0,019, mean difference 14,583, lower 2,89 dan uppernya 26,7. Kita copy paste dulu ini. Dan sini telah saya buatkan. Di sini didapatkan bahwa T hitungnya yaitu sebesar 2,746 sesuai dengan hasil one sample test yang kita lakukan di SPSS tadi, yaitu ini 2,746 dan didapatkan T tabelnya yaitu dikarenakan kita menggunakan T tabel, di sini saya telah meletakkan titik presentasi distribusi TDF 1 sampai 40. Cara mencari DF tadi kan telah dijelaskan bahwa N dikurang 1. Maka N kita tadi 12 dikurang 1 akan menjadi 11. Dan tadi di sini kan alfa. Kalau di dalam tabel alfa dibagi 2. Jadi 0,05. Di sini kita buatkan lagi 0,05 dibagi 2 akan menjadi 0,025. Oleh sebab itu di sini kita cari 0,025 di sini dan DF-nya yaitu 11. Akan didapatkan angka yaitu 2,20009. Maka kita buatkan di sini. Selanjutnya yaitu mengenai p-value. Di sini didapatkan p-value-nya yaitu sigtalen 0,019. Nih. Dan alfanya yaitu 0,025. Maka kita buatkan di sini yang kedua yaitu ini. Maka akan didapatkan yang pertama p-value-nya kita buat itu 0,09 kecil dari 0,025.
Maka keputusannya yaitu kita buat di sini saja dengan tolak H0 karena sesuai dengan uji normalitas data kita tadi. Selanjutnya yaitu ada yang ini. Ini menjadi tolak H-alpha. Oleh karena itu dapat dibuat kesimpulan. Kesimpulannya di sini yaitu upah rata-rata karyawan tidak sebesar Rp800.000 dikarenakan dapat uji nilai signifikan asumsi normalitas tidak terpenuhi dikarenakan dihitung besar dari tabel maka itu akan menjadi tolak dan juga p-value kurang dari alfa itu menjadi juga tertolak. Oleh karena itu dapat kesimpulan di sini bahwa upah rata-rata karyawan tidak sebesar 800.000. Mungkin sekian penjelasan dari soal pengujian hipotesis deskriptif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.